dari soal nomor 1 terlebih dahulu. Ya, soal nomor 1, diketahui seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke RS dengan keluhan nyeri di ulu hati sejak 2 tahun yang lalu dan memberat 3 bulan ini. Keluhan disertai dengan rasa nyeri atau terbakar yang menjalar hingga ke punggung. Keluhan memberat setelah makan dan didapatkan nyeri tekan epigastrik. Riwayat BAB berdarah, diare maupun konstipasi disangkal. Nah, pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Kemudian dokter melakukan endoskopi, namun tidak ditemukan kelainan. Apakah diagnosis pasien tersebut? Ya, di sini dari teman-teman, kira-kira jawabannya apa ini? Ada yang tahu? C, IBS. Oke, C dari Dr. Ivan Rimbadi C, Dr. Melinda Dia Pratiwi C, Nurvina C. Oke, C ya. Oke. Nah, di sini apa jawabannya? Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Nah, ternyata jawabannya bukan C. Ternyata dispepsia. Kenapa bisa seperti itu? Ya, memang ketika kita membahas tentang IBS dan dispepsia ini merupakan suatu kelainan yang sangat susah sekali dibedakan. Karena apa? Mereka mempunyai simptom-simptom yang relatif sama atau jadi dikatakan mirip seperti itu, tapi ada beberapa kata kunci gejala-gejala yang perlu teman-teman pahami. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Kenapa dia nggak ulcus duodenum? Karena ketika ulcus duodenum, nanti kata kunci yang harus teman-teman tahu yaitu ada pain food relief atau nyeri perut yang memberat ketika pasien itu nyeri perut yang membaik, maaf ya, setelah pasien itu makan. Jadi makan, habis itu hilang dulu nyerinya sekitar 2 jam, habis itu baru timbul lagi. Nah, jadi ada fase di mana nyerinya itu berkurang. Nah, istilahnya pain food relief. Namun harus juga ada disertai tanda-tanda perdarahan. Artinya nanti ada melena, ada manifestasi hematemesis seperti itu dari pasien. Kemudian salah satu lagi harus dibuktikan adanya tanda-tanda peradangan yaitu dengan cara endoskopi. Ulcus gaster pun seperti itu. Ada pain food pain, artinya habis makan pasien itu melukan nyeri lagi. Oke, tambah berat nyerinya karena setelah kita makan otomatis asam itu akan diproduksi lebih besar. Jadi nyerinya itu tambah besar karena asamnya lebih besar. Namun kenapa pada ulcus duodenum dia malah nyerinya nggak bertambah kayak gitu? Karena setelah kita makan, duodenum itu malah mengeluarkan basa dari sistem kelenjar pankreas. Nah, basa inilah yang nanti akan menyebabkan penurunan dari rasa nyeri yang terjadi. Oke, seperti itu. Agak berbeda ya. Namun di sini pada ulcus gaster sama harus ada tanda-tanda perdarahannya, hematemesis, melena, dan bukti peradangan. Nah, kemudian teman-teman tadi jawabnya IBS. Nah, irritable bowel syndrome. Kenapa nggak IBS? Nah, pada IBS yang harus kita cermati, pasien-pasien IBS cenderung mereka ada gangguan defekasi. Jadi nyeri perut yang terjadi itu akibat adanya perubahan pola defekasi. Misalnya konstipasi, diare kayak gitu. Jadi pasiennya mengeluh, aduh dokter ini perut saya kok nyeri ya. Oh kenapa nyeri seminggu ini, ada keluhan lain nggak? Ada dok, saya nggak bisa BAB. Atau ada dok, saya diare seminggu ini. Nah itu merupakan IBS. Jadi nyerinya itu ada kaitannya dengan pola defekasi. Nah salah satu faktor lainnya ada stress induce. Jadi ada indus, ada stres. Oke, IBS seperti itu. Sedangkan pada gastritis, nah tanda-tandanya sama. Jadi gastritis itu seperti ulcus, duodenum, dan ulcus gaster harus ditemukan tanda-tanda inflamasi pada gaster dengan endoskopi. Jadi ketika kita mendiagnosis suatu epigastric pain atau abdominal pain, kita lebih ke arah kita diagnosis dispepsia terlebih dahulu. Oke. Nah, kita bahas dispepsia lebih lanjut. Oke, di sini ada dispepsia fungsional. Oke, dispepsia fungsional itu apa? Yaitu rasa tidak nyaman yang berasal dari daerah abdomen bagian atas yang berlangsung kurang lebih 3 bulan dengan onset 6 bulan sebelum diagnosis ditegakkan. Nah, jadi tadi udah memasuki kriteria ya, lebih dari 3 bulan dan onsetnya udah sekitar 2 tahunan. Nah, di mana etiologinya ini sebenarnya
bukan etiologi pasti dari dispepsia fungsional, melainkan etiologi yang berupa hipotesis, misalnya motilitas terganggu seperti itu akibat dari adanya perubahan-perubahan secara mikro ya di otot-otot dari gastrointestinal itu sendiri. Oke, sehingga bisa menyebabkan gangguan nyeri tadi. Hipersensitivitas visceral juga, reseptor gastro itu lebih respon nyerinya itu lebih tinggi. Kita biasa dikasih makan oleh makanan-makanan yang biasa aja, nggak nyeri kayak itu. Mereka nggak dikasih makan pun, gastronya itu udah merasa kayak teriritasi. Oke, karena visceralnya itu saraf-saraf otonomnya itu lebih tinggi atau lebih rendah ambang batas nyerinya seperti itu, sehingga lebih gampang untuk nyeri. Psikososial, masalah-masalah aspek psikiatri juga bisa mempengaruhi, dan baik juga asam lambung. Produksi asam lambung yang berlebih bisa menyebabkan terjadi dispepsia fungsional. Nah, dispepsia itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada nyeri, epigastric pain syndrome, dan tipe kedua postprandial distress syndrome. Jadi sindrom distress pasca makan gitu, postprandial ya. Nah, epigastric pain syndrome itu tandanya apa aja? Ada nyeri dan rasa terbakar epigastrium. Kemudian postprandial ada 4 yang utama: cepat penuh makannya, cepat kenyang, kembung, mual, muntah, dan sendawa. Nah, jadi orang-orang yang mungkin nggak bisa makan banyak ya, nggak bisa makan banyak, seperti itu bilangnya, aduh nggak bisa makan banyak nih, rasanya cepat kenyang rasanya. Nah, itu kemungkinan dia bisa menderita postprandial distress syndrome. Jadi, dispepsia fungsional nggak selalu rasa nyeri, tapi bisa juga akibat dari postprandial distress syndrome, gejala-gejalanya. Oke. Nah, gimana kita mendiagnosis pasien ini hanya dispepsia saja atau ada gangguan-gangguan yang lainnya? Oke, ketika kita mendapat pasien yang atau ada soal-soal yang mengatakan, oh, nyeri perut saja. Nah, kita harus menginvestigasi. Oke, karena sebelumnya gangguan-gangguan tersebut dikatakan atau didiagnosis sebagai dispepsia belum diinvestigasi, sehingga harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Misalnya laboratorium darah, endoskopi, urea breath test, untuk H. pylori, USG abdomen, untuk melihat gangguan-gangguan organ-organ di dalam. Nah, ketika sudah dilakukan pemeriksaan ini, kita bisa lihat, nah, apakah ada gangguan organik atau tidak. Kalau ada gangguan organik, maka nanti namanya berubah. Bisa ulkus peptikum, kalau ada ulkus di sana bisa gastritis erosif, gastritis sedang berat, dan kanker lambung, tergantung dari gangguan organik yang ada di sana. Oke. Jadi kemudian kalau dispepsia fungsional, nah dispepsia fungsional ini dari pemeriksaan penunjang ini nggak ada kelainan sama sekali. Nah, sehingga ditegakkanlah diagnosisnya dispepsia fungsional dengan perbedaan dua ini, yang ada epigastric pain dan juga postprandial distress syndrome. Oke, jadi intinya ketika kita mendiagnosis dispepsia fungsional, kita harus pastikan nggak ada gangguan organik di sana. Oke. Dan itu hanya bisa ditentukan dengan pemeriksaan penunjang. Salah satu gold standarnya endoskopi. Oke. Membedakan dengan IBS gimana? IBS ada gangguan dari pola defekasinya. Artinya ketika dia nyeri perut pasti ada perubahan pola defekasi sebelumnya, dan jika dia sudah defekasi atau buang air besar, keluhannya biasa menghilang. Pada soal tadi tidak ada kata-kata seperti itu, sehingga kita lebih mengarah ke dispepsia fungsional. Oke ya. Oke. Ada yang mau tanya? Kalau enggak, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, oh ini lagi sekali ada algoritmanya. Jadi ketika kita ingin terapi dispepsia fungsional, oke, ini kita bisa pertama dari modifikasi dietnya dulu. Oke, kalau dari modifikasi diet nggak ada perubahan, udah nggak makan goreng-gorengan, nggak makan pedas. Nah, kemudian kita bisa sarankan ini, kalau dia berupa epigastric pain yang terutama, nah kita bisa berikan PPI dulu. Nah, kemudian kalau nggak ada respon setelah 4 atau 8 minggu, nah bisa kita coba dengan pemberian ansiolitik. Ini ansiolitik atau antidepresan, misalnya aprazolam, seperti itu. Nah, di sini bisa juga diberikan terapi herbal ternyata. Oke. Nah, kalau dia nggak ada respon, nah terpaksa kita rujuk. Oke. Kemudian kalau dia gangguan utamanya itu rasa penuh, nah kita bisa berikan prokinetik, misalnya metoclopramid, cisapride, domperidone, seperti itu ya. Nah, kemudian dilihat responnya 4-8 minggu. Nah, kemudian ada atau tidak
perubahan. Kalau tidak ada, ya kita bisa coba antidepresan atau anksiolitik. Kalau nggak ada perubahan juga, kita bisa rujuk spesialis. Itu ya. Oke. Nah, oke. Ya, soal berikutnya, soal nomor 2. Ya, di sini bacain dulu. Seorang pria berusia 23 tahun datang dengan diare berdarah. Oh, ini ada tanya nih. Mohon izin bertanya, dokter. Apakah dispepsia bisa dikatakan diagnosis bukan sindrom saja, dok? Lalu GERD yang non-erosif, NERD, masuk dispepsia organik atau fungsional ya, dok? Oke, ya. Bagus ya pertanyaannya ya. Nah, yang pertama, apakah dispepsia bisa dikatakan diagnosis? Ya, sebenarnya dispepsia itu nggak bisa dibilang diagnosis ya. Karena dispepsia itu hanya sindroma saja. Benar, nggak bisa kita katakan sebagai diagnosis. Tetapi ketika kita ingin mencari suatu diagnosis awal atau diagnosis pendahuluan, kita bisa usulkan dispepsia. Nah, karena ketika kita tidak bisa menemukan suatu etiologi yang ada di sana, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita harus mencari apa yang bisa kita katakan penyakit ini kayak gitu. Oke, jadi benar dia bukan suatu diagnosis yang pastinya dia sindrom. Nah, benar seperti ini ya. Nah, kemudian lalu GERD yang non erosif atau NERD masuk dispepsia organik atau fungsional ya, dok. Ya, sebenarnya GERD itu dibagi dua, benar, ada non erosif atau NERD dan yang erosif. Nah, bedanya apa ya? Bedanya ketika kita lakukan endoskopi, pada non erosif nggak ada ditemukan erosif di sana, sedangkan pada yang erosif ada erosif. Tapi tetap saja ketika kita mendiagnosis GERD, kita harus melihat dari gejala dan juga pemeriksaan lainnya, misalnya pH 24 jam ya. Nanti dari pH 24 jam di lower esophagus sphincter itu seperti apa keadaannya, bisa dengan biopsi juga. Oke. Dan bisa juga dengan melakukan pemeriksaan untuk mengukur dari lesnya, kekuatan lesnya atau manometri esofagusnya. Bagaimana, apakah ada masalah atau tidak. Jadi ketika kita menemukan kelainan tersebut, berarti diagnosis sudah berubah jadi GERD non erosif atau NERD. Itu ya. Nanti tetap aja ketika dia masuknya yang seperti itu kalau itu bisa dijadikan dispepsia organik juga. Oke? Karena dia sudah memiliki kelainan-kelainan yang ada di organnya masing-masing. Nah, misalnya pada GERD yang non-erosif, dia gangguan di les atau nanti sepanjang dari esofagusnya. Seperti itu ya, Melinda. Bisa dipahami nggak? Oke, sip ya. Ya. Oke, kalau ada yang mau tanya lagi, nggak apa-apa, silakan chat. Atau kalau soalnya udah kejauhan, nggak apa-apa juga di chat, nanti kita bahas. Oke, soal nomor 2. Seorang pria 23 tahun datang dengan diare berdarah disertai lendir sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengatakan bahwa dia sempat mengkonsumsi makanan, makanan sisa akibat demo. Oke, akibat demo. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tensi 120/80, RR 20 kali per menit, HR 88 kali per menit, dan demam dengan suhu 38,3 derajat Celcius. Pada pemeriksaan hapusan feses didapatkan gambaran kista dengan inti 4. Nah, udah patognomonis nih ya. Tata laksana yang dapat diberikan kepada pasien adalah, oke, coba kita lihat jawaban teman-teman. Oke, disentri amoeba D. Oke, ya benar ya. Ini jawabannya D, metronidazole 3 kali 500 selama 5 hari. Oke, diagnosisnya benar, disentri amoeba. Oke, atau amebiasis ya, kolon amebiasis. Ya, ini bisa kita lihat dari riwayatnya, dia datang dengan diare berdarah, disertai lendir. Oke, di sini kalau udah berdarah, disertai lendir, kita udah bilang disentri. Disentri ada 2 amoeba atau basiler. Nah, ketika sudah dapat 2 itu, kita langsung aja melihat pemeriksaan penunjangnya. Nah, karena dari pemeriksaan penunjang lah kita bisa membedakan ini amobik atau basiler kayak gitu. Kalau dari pemeriksaan fisik itu agak rancu biasanya karena mereka meskipun memiliki perbedaan tapi kadang-kadang dari soal itu bisa saja sama kayak gitu. Oke, setelah kita dapat diare berdarah dan berlendir, kemudian kita cari pemeriksaannya. Oke, di sini pada hapusan feses ternyata didapatkan gambaran kista dengan inti 4. Oke, kalau ada kista dengan inti 4 atau kurang, nah, ataupun tropozoid, nah kita udah bisa bilang dia akibat dari ameba atau parasit.
Oke, nanti sebenarnya ada berbagai banyak parasit yang bisa menyebabkan disentri juga, tapi khas untuk disentri amoeba, nah itu nanti kistanya itu biasanya ada inti 4 atau kurang, gitu ya. Jadi ada multiple inti di dalamnya. Nah, obatnya apa? Yaitu metronidazole. Nah, chloramphenicol salah ya untuk tifoid, ciprofloxacin untuk sigilosis atau distentri basiler, albendazole kecacingan, metronidazole kita bisa berikan juga, tapi dosisnya salah yang E ya, 2 kali 750. Nah, oke. Kita bahas sedikit tentang kolon amebiasis. Ya, kolon amebiasis yaitu peradangan akut atau kronis yang disebabkan oleh entamoeba histolytica melalui ingesti kisah hidup dari bisa air, makanan, tangan yang tercemar, serta seks oral dan anal. Oke, seks anal kok bisa menyebabkan amebiasis kayak gitu? Nah, karena semuanya akan berlabuh di feses sehingga seks anal pun nanti kalau dilanjutkan dengan seks oral berikutnya itu bisa menjadi salah satu faktor predisposisi penularan. Nah, etiologinya apa ya? Entamoeba histolytica ya. Di mana entamoeba histolytica itu memiliki 3 bentuk, tapi yang sering muncul itu di soal-soalnya itu tropozoid dan kista. Ini 2 bentuk yang sering muncul. Oke. Kemudian dia bisa bergerak. Nah, terus di dalamnya ini ada darah-darah. Jadi teman-teman hati-hati ya. Kalau ini yang hitam ini darah, yang putih itu intinya. Oke, nanti ketika ada gambar kista seperti ini, nah ini kan intinya banyak nih, ada 2 inti ya. Nah, ada 2 inti dan ada 2 darah. Oke, jadi hati-hati nanti bisa saja nanti intinya cuma 1 atau ya cuma 1 aja intinya, kemudian darahnya banyak, kita berpikir oh ini bukan kolon amebiasis nih, cuma darahnya aja yang banyak kayak gitu. Oke, jadi yang hitam-hitam ini darah, yang putih intinya. Jadi kalau kista dari entamoeba histolytica ada 1-4 inti. Kalau ada lebih dari 4 inti, berarti itu bukan kolon amebiasis. Kemungkinan ada parasit lain. Itu ya. Oke. Ya, ini patogenesis singkatnya. Di mana nanti ketika ada kista di alam ataupun apa seperti itu, ada kista ya yang sudah matang dan kita makan melalui vektor apapun, bisa vektor lingkungan seperti makanan, air seperti tadi itu. Nah, dia akan masuk ke dalam sistem digestif kita dan nanti dia akan mengalami eksistasi dan akan terbentuk tropozoid. Nah, tropozoid ini akan bermultiplikasi di dalam usus dan nanti dia akan membelah menjadi tropozoid lainnya ataupun menghasilkan kista yang nanti akan diekskresi kembali ke anus. Nah, di dalam usus sendiri nanti kista ini akan melakukan invasi ke jaringan-jaringan sehingga terjadi destruksi jaringan. Nah, destruksi jaringan inilah yang nanti bisa menyebabkan darah-darah dari saluran digestif itu keluar, dan itu yang dimakan oleh si entamoeba histolytica ini. Diagnosisnya bisa kita lihat dari 4 gejala ini. Diare berlendir dan berdarah di tepi. Nah, kalau ada yang menyertakan dari darahnya di mana sih? Nah, darahnya di tepi. Karena dia tidak mengeluarkan toksin. Beda dengan Shigella atau distentri basiler. Darahnya itu bercampur dengan feses. Nah, karena ada toksin yang dikeluarkan. Oke. Kemudian ada nyeri perut ABAB. Ini patognomonis juga pada entamoeba histolytica, kolon amebiasis. Nah, demam tidak begitu spesifik, ya. Biasanya lebih dari 1 minggu. Oke. Parameternya untuk membedakan keduanya ini etiologinya Shigella dan entamoeba histolytica. Kalau yang distentri basiler yang disebabkan oleh Shigella spesies, nanti lying down dysentery artinya pasiennya toksik sekali. Benar-benar toksik. Jadi dia sampai nggak bisa bergerak kayak gitu. Karena saking lemesnya akibat diarenya. Tapi pada distentri amoeba, dia masih oke-oke aja, sehingga dibilang walking dysentery. Nggak ada masalah pada pasien. Nah, seperti tadi, kalau kita udah menemukan pasien distentri, kita nggak bisa menentukan ini sebenarnya basiler atau amoeba sih. Dari gejala aja kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, dari fesesnya, kalau ya basiler, ada bakteri batang gram negatif. Sedangkan pada amoeba, nanti ada kista, ada tropozoid, bisa juga ada Charcot Leyden. Nah, Charcot Leyden ini kristal-kristal pengendapan dari eosinofil akibat
proses inflamasi yang terjadi seperti itu. Karena parasit ya, sehingga eosinofil lah yang akan menyerang dari si entamoeba ini. Tata laksana seperti tadi ya, bisa kita pakai metronidazole 3 kali 500 mg selama seminggu. Nah, ini tuh nanti bisa, kalau anak-anak kita pakai dosisnya 50 mg per kg BB per hari ya, dibagi menjadi 3 dosis. Nah, seperti itu. Oke, kita selesai untuk soal nomor 2 pembahasannya. Ada yang mau tanya sebelum kita ke soal berikutnya? Oke. Dan next ya, kalau tanya di chat aja, open mic juga boleh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 54 tahun datang ke RS dengan keluhan sakit perut dan BAB berdarah sejak 6 bulan yang lalu. Nah, ini ada chat. Oke, udah dijawab ya. Oke. Pasien juga mengeluhkan mual saat makan dan sering muntah. Pasien terlihat pucat dan lemah. Sebelumnya pasien merupakan orang yang jarang berolahraga dan aktif merokok. Saat ini berat badan pasien turun 4 kg dalam 1 bulan terakhir. Dari pemeriksaan barium enema didapatkan gambaran lead pipe colon. Apakah diagnosis yang tepat? Lead pipe colon ya. Oke, jawabannya udah pada benar ya. C. Wah, semuanya Dr. Melinda C, Dr. Nurwina C, Dr. Gita C. Oke. Jawabannya colitis ulceratif ya. Kalau Crohn disease, nah kita lihat kata kuncinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita udah lihat pasiennya itu ada BAB berdarah sejak 6 bulan yang lalu. Oke, BAB berdarah yang kronis. Nah, di sini kalau BAB berdarah seperti tadi, mungkin aja dia disentri. Nah, kalau udah kronis, nah ini kemungkinan kita cari penyebab patho lainnya. Karena infeksi itu biasanya akut. Kemudian pasien juga mengeluhkan mual saat makan dan sering muntah. Oke, ini gejala yang hampir dialami oleh semua pasien-pasien pada sistem digestif ya. Kemudian pasien terlihat pucat dan lemah. Oke, akibat dari BAB berdarah, jadi dia pucat dan lemah. Sebelumnya, pasien merupakan orang yang jarang berolahraga dan aktif merokok, faktor resiko. Saat ini berat badan pasien turun 4 kg dalam 1 bulan terakhir. Oke, kalau kita cuma dapat clue sampai sini, kita bakal beraninya menjawab, oh ini CA colon, kayak gitu. Karena ada BAB berdarah, kemudian penurunan berat badan. Nah, namun setelah dilakukan barium enema, didapatkan gambaran lead pipe colon. Sehingga diagnosisnya berubah menjadi colon ulceratif atau colitis ulceratif. Oke. Crohn disease enggak ya, karena string sign. Hirschsprung disease ditemukan transition zone. Ileus, ada step ladder, dan herringbone appearance. Carcinoma colon, ada apple core appearance. Oke. Nah, kita bahas terkait IBD, inflammatory bowel disease. Oke. Inflammatory bowel disease itu apa sih? Nah, definisinya dari dulu sampai sekarang itu sering berubah-ubah akibat dari penemuan ilmu pengetahuan yang baru. Tetapi definisi yang terbaru terkait IBD yaitu peradaan kronis idiopatik karena disregulasi sistem imun terhadap mikroflora intestinal. Oke, jadi tetap ini ada suatu penyakit autoimun. Nah, tapi autoimun yang terhadap mikroflora intestinal. Oke, itu merupakan definisi terbaru dari IBD. Di mana IBD, inflammatory bowel disease, ini dibagi menjadi 2. Ada ulcerative colitis dan juga Crohn disease. Nah, ulcerative colitis itu apa? Jadi dia inflamasi kronik pada mukosa kolon aja dan bisa juga di rektum. Oke, dan rektum terlibat. Jadi dia nih di kolon aja. Oke. Dia nggak lebih dari kolon. Itu colitis ulceratif, kolorektal. Nah, clue-nya seperti itu. Sedangkan Crohn disease ini bisa di seluruh GIT atau gastrointestinal tract, mulai dari mulut sampai anus. Oke, dia bisa di kolon, bisa di ileocecal valve seperti itu, ke joint. Nah, artinya di mana-mana, bisa di mulut ataupun bisa di gaster, sehingga ketika seperti tadi, ketika kita ngomong gastritis, kita benar-benar harus diagnosis dengan endoskopi seharusnya. Nah, dan bisa dilakukan biopsi kalau sesuai dengan aturan ya. Nah, untuk menilai ini benar-benar gastritis atau dia Crohn disease yang ada di gaster seperti itu. Sehingga sebenarnya diagnosis gastritis itu susah-susah gampang. Nah, atau enggak kalau dia ada sariawannya enggak sembuh-sembuh kayak gitu. Nah, ini sariawan akibat apa sih? Stres atau apa? Nah, ternyata setelah ditelusuri, oh, ini ternyata di kolonnya, di bagian usus-usus yang lain juga ada inflamasi. Oh, ternyata ini Crohn disease seperti itu. Artinya itu ya. Nah,
Oke. Karakteristiknya, ketika kita ingin membedakan antara colitis ulceratif dan Crohn's disease, itu gejala utamanya yaitu diare kronis dan hematochezia atau BAB berdarah segar. Oke. Jadi kita belum bisa membedakan kedua diagnosis ini hanya dengan diare kronis dan hematochezia saja. Nah, kita bisa membedakan dengan karakteristik yang lain, misalnya dari segmen GIT yang terpengaruh. Kalau colitis ulceratif ini kebalik ya, ini kebalik. Kalau yang Crohn's disease itu yang seluruh segmen GIT. Nah, Crohn's disease seluruh segmen GIT, kemudian yang colitis ulceratif yang mukosa kolorektal. Oke. Nah, seperti tadi ya. Kemudian distribusinya. Kalau colitis ulceratif dia continue. Jadi continue itu gimana maksudnya? Nah, dia di sepanjang kolon itu dia mengalami inflamasi terus-menerus. Oke. Sehingga karena mengalami inflamasi terus-menerus, nah maka akan ada sedikit bagian yang tidak mengalami inflamasi, tapi nggak begitu jauh, sehingga menghasilkan yang namanya pseudopolip. Nah, kayak ini ya, ini pseudopolip, oke, akibat dari continuous inflammation itu. Nanti ada bagian-bagian yang nggak mengalami penggerusan akibat inflamasinya, dia akan membentuk pseudopolip. Oke. Sedangkan kalau yang Crohn's disease itu ada skip area. Nah, skip area itu maksudnya apa? Skip area itu misalnya dalam 5 cm segmen kolon ternyata ada inflamasi dan itu berulang seperti itu. Jadi ada skip area. Nggak semua bagiannya mengalami inflamasi dan bersifat transmural, artinya seluruh dari dinding kolon. Sehingga bisa menemukan fistula, fisura bahkan fistula. Nah, otomatis nanti cairan-cairan atau bahan-bahan pencernaan itu bisa keluar dari kolon dan akan menyebabkan peritonitis, itu bisa saja. Oke, sehingga karena di sini terjadi skip area dan intinya pada Crohn's disease itu ada edema yang berlebihan, maka akan terjadi granulomatosa inflammation. Nah, dan terbentuk seperti cobblestone. Nah, batu-batu seperti itu ya. Oke. Ini bukan karena skip areanya sebenarnya, ini lebih ke arah karena pada Crohn's disease edem mukosa itu sangat luar biasa terjadinya, sehingga menyebabkan terbentuk cobblestone seperti ini. Nah, kemudian ketika dilakukan pencitraan dengan barium, oke, pada colitis ulceratif ditemukan lead pipe. Nah, lead pipe kolon. Nah, karena adanya, kenapa dia bisa terbentuk lead pipe seperti pipa ledeng gitu ya, lurus, nggak ada kelok-kelokan di dalamnya. Ini karena inflamasinya continuous atau terus-menerus atau di sepanjang kolon. Nah, sehingga nanti haustra-haustranya itu menghilang. Nah, dia mulus kayak gini. Oke. Nah, barium eneminya mulus mengisi dari kolon. Seharusnya dia agak lekuk-lekuk kayak gitu. Nah, seperti ini ada haustra lekuk-lekuknya ya. Oke. Kemudian pada radiologi Crohn's disease nanti ada string sign. Nah, ini string sign. Oke. Kenapa dibilang string sign? Karena dia benar-benar membentuk seperti string atau bisa dibilang kawat gitu ya. Tali kawat itu satu helai saja seperti ini. Nah, ini karena apa? Karena inflamasi yang terjadi itu bisa membuat si segmen digestive tract itu mengalami yang namanya spasme. Nah, spasme ataupun karena inflamasi yang kronis dia menyebabkan terjadinya pembentukan sikatrik. Nah, sehingga nanti bagian usus tersebut mengkerut. Nah, mengkerut akhirnya ya udah barium itu nggak bisa lewat dengan lancar dan hanya sedikit bagian yang bisa dilalui. Dan ini yang tercitrakan menjadi string sign. Oke, tata laksananya kita bisa pakai kortikosteroid, metilprednisolon, 5-ASA, sulfasalazin, dan mesalazin. Imunosupresit juga bisa pakai methotrexate, edukasi, dan tindakan operatif. Tapi ini nggak begitu penting, karena ini SKD ini satu, sehingga kita hanya, ya setidaknya kita bisa tahu penyakitnya apa, kayak gitu. Nah, mendiagnosis pun dengan pemeriksaan penunjang bukan ranah kita. Jadi, oh ternyata ada loh penyakit kayak gini, cukup kayak gitu aja. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan, kalau enggak kita next. Next ya. Oke, soal nomor 4. Seorang wanita berusia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan diare cair
keluhan disertai nyeri perut dan demam, tanpa adanya mual dan muntah. Keluhan dirasakan setelah meminum obat antibiotik dan analgesik yang diberikan oleh petugas klinik untuk mengatasi keluhan pilek bening dan encer, tanpa disertai batuk maupun demam yang dialami sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan abdomen bawah. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan 10.000 per mikroliter. Ini maksudnya leukosit ya. Leukosit 10.000. Apakah mikroorganisme etiologi yang dapat menimbulkan pseudomembran pada permukaan mukosa intestinal pada keadaan tersebut? Oke, teman-teman ada jawab C, ada yang jawab B. Oke. Sebenarnya apa sih jawabannya? Oke. Apakah C atau B? Kita lihat. Oke, jawabannya B ya, Clostridium difficile. Nah, kenapa bisa Clostridium difficile? Oke, di sini pada soal ini ingin menegaskan bahwa pada pasien ini adanya penggunaan antibiotik yang sembarangan, yaitu keluhan dirasakan setelah meminum obat antibiotik yang diberikan untuk mengatasi keluhan pilek bening dan encer tanpa disertai batuk maupun demam. Nah, jadi petugas klinik ini nggak memberikan antibiotik sesuai indikasi. Jadi nggak ada infeksi bakteri, tapi diberikan antibiotik. Oke. Nah, otomatis karena ada pemberian antibiotik, akan ada beberapa organisme yang bisa mendominasi akibat terbunuhnya organisme lainnya. Salah satunya yaitu ini, Clostridium difficile, yang dapat membentuk pseudomembran pada permukaan mukosa intestinal. Nah, kenapa nggak A? Ya, disentri ya, Shigella flexneri, keluhannya disentri. Di sini ada keluhan BAB berdarah. Entamoeba histolytica juga sama, disentri, ada BAB berdarah. Helicobacter pylori, oke, gastritis ya, nggak tepat di sini. Kemudian ETEC. ETEC juga tidak ada membentuk pseudomembran kayak gitu. Dia diare saja, diare cair akut untuk ETEC. Enterotoxigenik E. coli. Oke. Kita bahas sedikit tentang Clostridium difficile. Oke, Clostridium difficile, dia dapat menyebabkan penyakit yang namanya colitis pseudomembran. Oke, di mana colitis pseudomembran itu adalah inflamasi akut pada kolon berupa edem mukosa dan terbentuk plak eksudatif difusa yang berbentuk yellowish pseudomembran. Jadi pseudomembran kekuningan. Oke. Di mana ini disebabkan oleh Clostridium difficile. Faktor risikonya apa? Faktor risiko ini sebenarnya ada banyak, seperti healthcare yang kurang baik dalam menangani pasien, sehingga Clostridium difficile itu bisa masuk ke dalam, atau hospital accurate bisa. Tapi lebih banyak faktor risikonya overuse antibiotik, penggunaan antibiotik berlebihan, terutama yang broad spectrum. Nah, jadi ketika misalnya clindamycin, ampicillin, dan cephalosporin ini broad spectrum ya. Ketika dilakukan antibiotik terapi yang tidak sesuai indikasi dan berlebihan, maka dapat terjadi masalah pada mikroflora kolon. Nah, di mana misalnya ada banyak mikroflora di sana, bakteri yang lainnya itu akan mati karena antibiotik yang digunakan. Nah, sedangkan Clostridium difficile ini bakteri yang bersifat anaerob. Jadi rata-rata obat-obat ini nggak begitu mempan pada Clostridium difficile. Nah, bakteri-bakteri yang lainnya mati. Nah, kemudian Clostridium difficile meningkat jumlahnya di sana karena ada ketidakseimbangan dari kadar-kadar bakteri. Jadi bakteri-bakteri dalam usus kita itu sudah sesuai jumlahnya kayak gitu. Jadi ada dijaga kepatenan jumlah di dalam usus. Nah, ketika itu terganggu, maka akan terbentuklah peningkatan jumlah Clostridium difficile. Nah, Clostridium difficile sendiri nanti akan membentuk toksin. Nah, toksin ini kalau antibodi kita bagus, maka dia nggak akan menyebabkan apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau antibodi kita buruk, maka akan menyebabkan diare dan terbentuknya colitis pseudomembran. Oke, ini ya gambar colitis pseudomembran. Oke, kita bisa assessment Clostridium difficile ini. Nanti kalau dia ada tanda-tanda ileus, shock, atau megakolon, nah kita bisa berikan obat-obat yang agresif, misalnya oral atau rekal vancomycin, dan bisa konsultasi dilakukan pembedahan berikutnya untuk mengangkat dari focal infection-nya. Kalau nggak ada masalah-masalah ileus, shock, atau megakolon, kita lihat apakah berat atau tidak.
Kalau dia tidak, kita berikan vancomycin. Tapi ini nggak apa-apa, nggak perlu dihafal kok. Yang intinya pada kasus-kasus 3A itu lebih ke arah bagaimana kita mendiagnosis pasien tersebut. Oke, nah seperti itu ya. Oke, tapi kalau ditanya antibiotiknya apa? Antibiotik untuk colitis pseudomembran kita berikan metronidazole. Oke, karena metronidazole ini dapat membunuh parasit ataupun bakteri-bakteri anaerob seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak kita next. Soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 40 tahun datang ke IDRS dengan keluhan muntah darah seperti kopi sejak 3 hari yang lalu. Selain itu, pasien juga mengeluhkan BAB berwarna kehitaman. Pasien mengaku sering minum jamu-jamuan, tekanan darah 60/40, respirasi 24 kali per menit, heart rate 120 kali per menit, dan akral teraba dingin. Oleh dokter IGD dilakukan stabilisasi hemodinamik. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat? Oke, ini kira-kira apa nih tindakan yang tepat pada pasien ini? Ada yang tahu? Oke, ada yang jawab C, pemasangan NGT, ada E, PPI, dan mukoprotektan. Oke. Ya. Oke, kita lihat ya. Nanti ada C juga. Ada yang pemasangan NGT. Oke, kita lihat ya. Next. Ya. Ternyata ya C, pemasangan NGT ya. Nah, kita lihat diagnosis apa dulu nih. Seorang perempuan usia 40 tahun datang ke IDRS dengan keluhan muntah darah seperti kopi sejak 3 hari yang lalu. Oke, muntah darah seperti kopi, berarti kemungkinan ada perdarahan di saluran cerna atas ya. Oke, mengeluhkan BAB berwarna kehitaman juga. Oke, semakin menguatkan. Pasien mengaku sering minum jamu-jamuan. Nah, ini dia. Jamu-jamuan ini kental kaitannya dengan adanya masalah di gaster atau adanya perdarahan gaster akibat penggunaan NSAID maupun kortikosteroid. Jadi jamu-jamuan ini sering di dalamnya terkandung NSAID atau steroid. Ya, zaman dulu ya, zaman sekarang nggak tahu masih banyak atau enggak kayak gitu. Oke. Sehingga terjadi ulkus, dan ulkus ini bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Jikalau berat, dia bisa menyebabkan shock seperti pada pasien ini. Nah, oke. Nah, kemudian kenapa jawabannya pemasangan NGT, kenapa nggak yang lain, rujuk atau enggak endoskopi, transfusi darah, dan PPI dan mukoprotektan. Oke, kita sebenarnya di sini settingnya udah IGDRS ya, sehingga kita nggak jawab rujuk. Mungkin kalau dia puskesmas, oke, kita bisa jawab rujuk tindakan selanjutnya. Jadi setelah stabilisasi hemodinamik, itu kita bisa rujuk kalau sudah stabil kayak gitu. Kemudian tindakan selanjutnya endoskopi. Oke, endoskopi benar bisa dilakukan berikutnya, tapi kita lebih baik pasang NGT dulu. Nah, ketika memasang NGT, memasang NGT, kita berusaha untuk membersihkan dulu saluran digestifnya. Oke, kalau udah bersih, nah baru endoskopi itu masuk untuk menilai kerusakan yang terjadi. Oke, transfusi darah ini sebenarnya bisa diberikan bersama stabilisasi hemodinamik. Kalau hemodinamiknya stabil, nah itu bisa disarankan transfusi darah seperti itu ya. Oke, kemudian PPI dan mukoprotektan. Oke, sebenarnya benar, ulkus, peptikum kita bisa berikan PPI dan mukoprotektan. Oke, namun biasanya kita lihat dulu. Oke, kalau dia stabilisasi hemodinamiknya nggak membaik seperti itu, bisa kita sarankan penggunaan PPI dan mukoprotektan ya, secara berbarengan dengan stabilisasinya. Tapi kalau dia membaik, alangkah baiknya kita lihat dulu etiologinya yang benar. Oke. Yuk, kita bahas dulu terkait perdarahan saluran cerna. Oke, perdarahan saluran cerna atau perdarahan gastrointestinal adalah perdarahan yang terjadi pada gastrointestinal tract, dapat berupa perdarahan gastrointestinal bagian atas atau bagian bawah, di mana keduanya ini dibatasi oleh ligamentum traits yang terletak pada duodenum. Jadi di sini ada ligamentum traits ya, yang di genum di batas antara duodenum dan jejunum. Nah, sehingga duodenum ini kesannya menggantung sebenarnya. Karena menggantung, darah-darah yang dari atas itu, nah kadang-kadang ngumpul di sini dan dimuntahkan, sedangkan darah-darah dari bawah, di bawah jejunum itu dia cenderung ke bawah. Nah, sehingga
perdarahan saluran cerna bagian bawah itu jarang adanya muntah-muntah darah seperti itu ya. Karena dia cenderung ke bawah. Oke. Untuk perdarahan saluran cerna atas itu atau PSCA itu biasanya disebabkan oleh ulkus pepticum, bisa trauma, varises esophagus, tumor, maluri Wistir. Itu yang sering. Sedangkan yang saluran cerna bagian bawah itu bisa karena IBD seperti tadi, hemoroid, divertikulosis, neoplasma, trauma, infeksi, iskemia, dan angiodisplasia itu bisa. Nah, itu yang bagian bawah. Oke, kemudian nah ini membedakan atas dan bawah gimana? Oke, keduanya ada anemia udah pasti, ada kehilangan darah sehingga terjadi anemia. Kemudian untuk perdarahan saluran cerna atas itu nanti lebih ke arah adanya melena. Oke, melena dia hitam ya, fesesnya berwarna hitam kayak ter. Biasanya dikatakan feses berwarna seperti ter atau aspal. Nah, karena darah-darah yang terkumpul di gaster itu akan dioksidasi sehingga akan berubah menjadi warna kehitaman. Sedangkan yang bawah dia lebih ke arah hematokezia, merah terang kayak gitu. Karena belum ada proses oksidasi oleh asam lambung. Apakah saluran cerna bawah itu kalau berdarah bisa hitam juga, bisa melena? Bisa melena juga kalau produksi asam berlebih. Nah, asam itu nanti di kolon pun bisa menyebabkan oksidasi pada darah tersebut. Tapi lebih banyak hematokezia pada perdarahan saluran cerna bagian bawah. Kemudian hematemesis untuk PSCA, PSCB itu jarang hematemesis, biasanya darah samar pada feses, di mana nanti darah kadang-kadang orang yang mengalami perdarahan saluran cerna itu nggak jelas, nggak gross, nggak jelas darahnya, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan feses makroskopik atau lebih tepatnya mikroskopik juga, nanti bisa ditemukan eritrosit. Nah, ini darah samar pada feses. Oke, pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk atas itu bisa menggunakan NGT, nanti akan keluar cairan seperti kopi. Oke, dan di endoskopi nanti ditemukan adanya temuan organik di sana, entah varises esophagus, atau enggak pada kasusnya ulkus pepticum, ada ulkus terbentuk di gaster. Kemudian kalau yang bawah kita bisa menggunakan kolonoskopi, kemudian FOBT, fecal occult blood test, atau gayak test. Nah, ini untuk melihat darah samar pada feses. Oke. Tata laksananya gimana untuk perdarahan saluran cerna bagian atas? Kita bisa stabilkan hemodinamik terlebih dahulu. Jadi kalau kita di IGD itu, kita nggak tahu nih apakah pasien ini ada masalah perdarahan saluran cerna bagian atas, bawah, ataupun bagian tubuh yang lain yang melalui perdarahan, kita nggak tahu. Sehingga kita prinsip ABC terlebih dahulu. Oke, ketika ada pasien datang, shock, kita tata laksana kegawat daruratannya, stabilisasi hemodinamik dulu. Oke, setelah di anamnesis, ternyata ada masalah muntah darah, BAB berdarah, oke. Kalau dia muntah darah lebih banyak, kita lakukan pemasangan NGT. Nah, pemasangan NGT ini lebih ke arah untuk membersihkan saluran pencernaan, sehingga nanti bisa dilakukan endoskopi. Endoskopi upper gastrointestinal tract. Oke. Setelah dilakukan endoskopi, nah kemudian dilihat nih, oke, ternyata yang bermasalah itu gaster karena ada ulkus, oke kita langsung berikan medikamentosa, injeksi PPI kayak gitu. Kemudian kalau yang bermasalah varises esophagus karena ruptur, nah kita bisa berikan tata laksana terkait varises esophagus. Oke. Tapi kalau pada saat kita anamnesis di awal kita udah bisa menentukan bahwa pasien ini ada komorbid penggunaan obat-obatan seperti tadi jangka panjang atau nggak ada sirosis hepatis. Nah, itu sebenarnya udah kita bisa lakukan pemberian obat-obatan tersebut pada saat stabilisasi hemodinamik. Jadi stabilisasi hemodinamik itu sekalian kita berikan medikamentosa ini kalau kita udah ketemu dari komorbid yang ada. Oke. Kalau belum ketemu komorbidnya, oke kita ikutin semuanya ini. Oke ya. Nah, sehingga tadi seperti di soal habis stabilisasi apa kita pasang NGT. Oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak kita next pertanyaan berikutnya.